Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga di sini kita dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. Tidak lupa sholawat beserta salam, marilah kita panjatkan kepada kehadirat besar kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Suharsono dan juga Bapak Egi selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan juga rekan-rekan yang saya banggakan yang telah memberikan kesempatan dan juga waktunya kepada kami untuk melakukan presentasi pada pertemuan minggu ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok 7, akan mempresentasikan materi mengenai diferensiasi sel. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini saya selaku moderator dengan nomor NPM 212154076. Kemudian ada rekan saya yaitu Tasnim Salsabila dengan nomor NPM 212154065, Nevi Dwi Jayanti dengan nomor NPM 212154088, dan juga Rizky Nurlaini dengan nomor NPM 212154076. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke dalam pembahasan materi yang pertama. Materi yang pertama akan dibahaskan oleh saya. Next slide. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian diferensiasi sel. Next slide. Diferensiasi sel adalah proses perubahan ketika sel yang kurang khusus menjadi jenis sel yang lebih khusus. Atau dapat juga dikatakan bahwasannya diferensiasi adalah perubahan bentuk ataupun struktural dan juga fungsional menjadi sesuatu bentuk yang lebih spesifik yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Proses diferensiasi menyebabkan sekelompok sel menjadi berbeda dalam struktur ataupun bentuk dan juga fungsi dan perilaku yang berlangsung pada masa embrio. Diferensiasi dapat terjadi pada sel hewan ataupun sel tumbuhan, yang mana baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki bentuk awal yang sama, yaitu berbentuk kubus, yang kemudian nantinya mengalami diferensiasi dan juga mengalami pembelahan, sehingga nantinya mengalami perubahan bentuk dan juga fungsinya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pada sel hewan, awalnya kan berbentuk kubus, lalu kemudian mengalami diferensiasi dan mengalami pembelahan sel, yang mana pembelahan selnya terjadi secara mitosis maupun meiosis. Lalu setelah sel tersebut mengalami pembelahan dan akhirnya membelah diri, lalu terbentuklah suatu jaringan. Nah, kita ketahui bahwasannya jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki struktur yang sama dan juga fungsi yang sama. Pada sel hewan dibagi menjadi 4 jenis sel, yaitu epitelium, otot, saraf, dan juga penyokong. Epitelium adalah kumpulan beberapa sel yang saling terikat satu sama lain yang tidak memiliki ruang antar sel. Jaringan-jaringan epitelium dibagi menjadi 8 jenis, yaitu ada epitelium pipi selapis, pipi berlapis, kubus berlapis, silinder selapis, silinder berlapis bersilia semu, dan juga transposisional. Yang kedua yaitu otot. Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi dan juga dapat berelaksasi, karena memiliki protein kontraktil berupa aktin dan juga miosin sehingga dapat memanjang dan juga memendek. Otot pada sel hewan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan juga otot jantung. Yang ketiga yaitu saraf. Saraf merupakan jaringan yang dapat menerima impuls yang disebut dengan reseptor dan juga dapat menghantarkan impuls dan yang disebut dengan efektor. Satu sel saraf tersusun atas berjuta-juta nefron, sedangkan satu nefron tersusun atas dendrit, badan sel, dan juga akson. Dan yang terakhir yaitu penyokong. Penyokong tersusun atas sel-sel mati yang disebut dengan matriks untuk mengisi jaringan tersebut. Jaringan penyokong dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adiposa ataupun lemak, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga tulang, dan yang keempat darah.
Nah, sedangkan diferensiasi pada sel tumbuhan mengakibatkan sel tumbuhan akan berubah bentuk ataupun strukturnya dan juga fungsionalnya menjadi suatu jaringan, di mana jaringan pada sel tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan meristem atau jaringan muda dan juga jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem atau jaringan muda adalah jaringan yang aktif membelah dan belum berdiferensiasi, sehingga pada jaringan meristem belum berubah bentuk dan juga fungsinya menjadi jaringan lainnya. Bentuk awal jaringan meristem adalah kubus, lalu berdiferensiasi dan juga mengalami perubahan bentuk dan juga fungsinya. Jaringan meristem dibagi menjadi dua jenis, yaitu meristem primer dan juga meristem sekunder. Yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen atau jaringan dewasa merupakan jaringan yang sudah mengalami diferensiasi dan tidak aktif membelah lagi. Karena jaringan ini sudah mengalami diferensiasi, sehingga pada jaringan dewasa sudah mengalami perubahan, baik itu perubahan bentuk dan juga perubahan fungsi. Jaringan permanen dibagi menjadi 4 jenis, yaitu ada jaringan epidermis, parenkim, vaskuler ataupun penyokong dan juga parenkim. Next slide. Mengapa sel perlu mengalami diferensiasi? Sel perlu mengalami diferensiasi karena dengan berdiferensiasi, makhluk hidup yang awalnya hanya berupa zigot dapat menjadi individu yang lebih kompleks yang terdiri dari banyak macam-macam jenis jaringan, yang mana semuanya memiliki tugas dan juga fungsi yang berbeda-beda, sehingga fungsi tubuh berjalan dengan efektif. Maka dari itu, setiap individu merupakan suatu organisme yang tersusun atas banyak sel yang lebih kompleks, yang mana setiap selnya mengalami diferensiasi sel. Seperti contohnya manusia yang mengalami diferensiasi dan juga mengalami perubahan bentuk dan juga fungsinya, yang tadinya berupa zigot lalu menjadi suatu organisme yang lebih kompleks yang tersusun atas banyak jaringan yang nantinya terbentuk sistem jaringan dan juga tersusun atas sel-sel yang rumit, seperti yang tertera di gambar. Sel yang dapat berdiferensiasi salah satunya adalah sel punka atau stem cell. Sel punka atau stem cell yang disebut juga dengan sel induk. Sel induk bersifat totipotensi ataupun pluripotent, yang artinya memiliki sel-sel anak dengan potensi yang lengkap dan banyak bermitosis dan berdiferensiasi ke segala arah untuk aktivitas kehidupan. Dengan diferensiasi, potensial sel anak menciut dan khas untuk suatu aktivitas khusus yang disebut dengan unipotent. Artinya potensial sel itu hanya tunggal, bersifat untuk hanya tunggal, yang dimana fungsinya hanya untuk bernafas dan untuk atau untuk mencerna makanan, sekresi zat, pergerakan dan lain sebagainya. Sistem sel selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel, seperti sel saraf, sel darah, sel hati. Selanjutnya, sel yang telah mengalami diferensiasi atau yang disebut dengan anakan sel akan mengalami perubahan sel yang lebih khusus. Contohnya pada sel-sel saraf memiliki fungsi khusus untuk menyampaikan atau meneruskan rangsangan atau impuls dari lingkungannya. Dan juga saat berdiferensiasi, sel akan melakukan spesialisasi, sehingga spesialisasi dapat berupa spesialisasi intra ataupun spesialis ekstra. Spesialis intra dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu sel otot. Sel otot mengandung mikrofilamen, aktin, dan juga miosin yang berfungsi untuk berkontraksi dan juga berelaksasi. Sehingga sel otot dapat memanjang dan juga memendek serta mengandung banyak mitokondria. Yang kedua yaitu sel kelenjar penghasil enzim. Pada sel kelenjar penghasil enzim banyak mengandung retikulum endoplasma kasar dan juga badan Golgi. Yang ketiga yaitu sel epitel kulit. Sel epitel kulit yaitu bagian sel yang banyak mengandung retikulum endoplasma dan giat memproduksi keratin. Dan yang keempat yaitu sel saraf. Sel saraf berfungsi menghantarkan impuls dan pada ujung sel saraf dihasilkan cairan berupa neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan cairan untuk menghantarkan dari satu neuron ke neuron yang lainnya. Next slide. Ya,
Yang terakhir yaitu spesialisasi ekstra. Spesialisasi ekstra merupakan pembentukan matriks ekstraseluler oleh sel mikroblast pada jaringan pengikat dan juga penunjang. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mendengarkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudari Tasnim Salsabila. Kepada saudari Tasnim Salsabila dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tahapan dari diferensiasi, di mana tahapan diferensiasi ini terjadi secara bertahap pada tingkat embrio. Nah, pada tahapan diferensiasi ini bermula dari zigot, blastrula, gastrula, tubulasi, dan organigenesis. Nah, pada tahapan diferensiasi sel yang pertama ini ada pada tahapan zigot. Zigot ini merupakan ovum yang sudah difiltrasi. Zigot ini merupakan ovum yang sudah difertilasi. Nah, pada tahapan ini akan terjadi diferensiasi intra dan merupakan diferensiasi awal yang terjadi pada ooplas, di mana di bagian kutub bawah atau kutub vegetal ini menjadi endoderm dan kutub atas atau kutub animal ini menjadi ekstoderm dan bagian tengah ini menjadi mesoderm. Selanjutnya ini ada tahapan blastura, di mana pada tahapan ini embrio akan terbentuk di daerah kelompok sel yang akan menjadi jaringan utama tubuh dan ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan melakukan pelekukan yang tidak beraturan di dalam blastura. Dan juga terdapat cairan sel yang disebut dengan blastosel. Berbeda dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan blastula, ini zigot telah mengalami pengelompokan sel untuk menjadi lapisan utama tubuh. Yang ketiga ini ada gastrula. Nah, pada tingkat gastrula ini, embrio sudah mengandung 3 lapisan bening yang terdiri dari sel-sel utama penyusun tubuh, yaitu ekstoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, bedanya pada tahapan blastura, masih banyak terbentuk daerah pengelompokan saja, sedangkan pada gastrula ini sudah terdiri dari lapisan-lapisan yang cukup jelas. Selanjutnya ada tubulasi, di mana pada tingkat tubulasi ketiga lapisan bening yang ada pada tingkat gastrula yang masih pasif atau buta kini sudah berupa bumbu sehingga sudah ada bumbu epidermis yang melingkup ke seluruh permukaan tubuh, di mana lapisan ekstoderm ini akan membentuk bumbu epidermis yang berupa kulit dan bumbu syaraf. Lalu lapisan endoderm akan membentuk bumbu saluran pencernaan dan lapisan mesoderm ini akan membentuk bagian bumbu pada berbagai alat dalam seperti otot dan rongga tubuh. Lalu ada organigenesis, di mana pada tahap ini proses pembentukan organ atau alat tubuh dengan 2 periode, yaitu bentuk primitif menjadi bentuk definitif khas suatu spesies. Periode pertumbuhan akhir yaitu penyelesaian bentuk definitif menjadi bentuk individu. Pada tahap organigenesis ini, diferensiasi lebih rumit dan di akhiri tahap ini akan terbentuk seluruh macam jaringan dan alat tubuh secara lengkap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Tasnim Salsabila yang sudah menyampaikan materinya.
Untuk pemateri selanjutnya, dipersilakan kepada Saudari Nevi Dwi Jayanti untuk memaparkan materinya. Kepada Saudari Nevi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tempat diferensiasi sel. Tempat diferensiasi sel ini ada berbagai macam. Yang pertama, tempat diferensiasi sel pada intrasel dan ekstrasel. Untuk diferensiasi intrasel terjadi pada organel, untuk diferensiasi intrasel terjadi pada organel. Untuk menjadi sel otot, maka pada organel akan terjadi spesialisasi pada mikrotubul dan mikrofilamen. Dan juga makin banyaknya terbentuk mitokondria dibandingkan dengan sel lain, pada sel kelenjar, penggetah enzim, dan lendir terjadi spesialisasi pada retikulum endoplasma dan badan Golgi. Hal ini terjadi karena akan sangat aktif, banyak mengisi sel, dan ukurannya besar. Diferensiasi ekstra seperti ini digetahkan serat dan cairan matriks yang khas pada sejenis jaringan. Diferensiasi ekstrasel terjadi pada jaringan ekstraselulel. Untuk selanjutnya, untuk yang kedua ada populasi sel. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan interseluler dan pertautan atau komunikasi sesama sel sepopulasi. Semua sel sepopulasi mengandung fungsi yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata. Antara sel sebertetangga pun dibentuk semen untuk merekatkan sel bersebelahan. Sel sepopulasi atau sejaringan lazim memiliki pertautan agar kerukunan dan keharmonisan dapat dipelihara. Selanjutnya. Nah, ada 3 macam populasi sel menurut kemampuan bermitosisnya, yaitu yang pertama statis. Nah, populasi statis ini sel-selnya tidak lagi dapat bermitosis, yang artinya tidak memiliki daya diferensiasi yang dimaksudkan daya berdiferensiasi di sini, yaitu jaringan saraf. Yang kedua ada ekspansi. Populasi ekspansi ini sel-selnya mengalami mitosis di berbagai tempat mitosis. Populasi ekspansi ini sel-selnya mengalami mitosis di berbagai tempat. Mitosis ini terjadi untuk mencapai batas volume alat tertentu untuk menjelang dewasa. Lalu yang ketiga ada pembaruan. Populasi pembaruan ini sel-selnya melakukan mitosis terus-menerus, perbanyakan diri digunakan untuk menggantikan sel yang rusak atau mati yang terjadi dalam tempo singkat dan terus-menerus pula. Selanjutnya. Tempat diferensiasi yang ketiga yaitu jaringan dan alat. Dengan adanya zat kalon, glikoprotein dengan berat molekul yang lebih kecil dari protein pada umumnya, sel populasi dicegah untuk membelah terus-menerus. Ini dilakukan agar suatu jaringan atau alat tidak overpopulasi akan tumbuh secara seimbang dengan alat lain serta sistem secara keseluruhan, tidak kebesaran atau kekecilan, sehingga kalon terus bekerja mengontrol pertumbuhan dan diferensiasi sel pada organogenesis sehingga terbentuk berbagai macam jaringan dan alat. Lalu selanjutnya sel yang mampu berdiferensiasi adalah sel embrio dan sel induk. Sel embrio terdapat pada seluruh bagian tubuh embrio dan sel induk terkandung dalam berbagai jaringan atau alat sejak embrio sampai dewasa. Perlu diingat bahwa sel yang sudah berdiferensiasi tidak mampu lagi bermitosis
dan akan menua karena sifat kehidupan memiliki umur terbatas, serta tidak kekal. Pada ketika sel menua, itu pun mati. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Evi Dwi Jayanti yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, dipersilakan kepada Saudari Rizni Raini untuk memaparkan materi berikutnya. Kepada Saudari Rizni, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang menyebabkan diferensiasi, yaitu ada faktor intrinsik, ekstrinsik. Next. Nah, faktor ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar sel. Nah, faktor ekstrinsik itu sendiri yang pertama yaitu ada gas pernapasan. O2 menentukan arah dan jalan diferensiasi. Sel yang berada di sebelah luar akan mendapat gas pernapasan lebih banyak dibandingkan sel sebelah dalam tubuh embrio. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor gravitasi. Gravitasi berpengaruh pada distribusi bahan dalam sitosol. Hal ini akan tampak jelas pada ovum yang mengandung banyak makanan cadangan yang disebut dengan detoplasma atau fog. Kemudian faktor yang ketiga ada suhu. Suhu dapat mempengaruhi arah dan jalan diferensiasi karena diferensiasi terjadi melalui diferensiasi dalam sintesa protein yang butuh banyak enzim dan suhu tersebut membutuhkan suhu yang optimum. Kemudian ada faktor yang selanjutnya yaitu enzim. Sama seperti suhu, enzim bekerja optimal pada pH media yang cocok. Jika pH naik turun akan berpengaruh pada diferensiasi tersebut. Next. Nah, kemudian ada sinar. Sinar berpengaruh pada pertumbuhan sel berpigmen. Jika sinar matahari kurang, pertumbuhan sel pigmen itu akan tertahan. Kemudian ada faktor yang selanjutnya yaitu ada faktor letak sel. Letak sel dalam tubuh embrio dapat menjadi faktor diferensiasi. Sel yang terletak sebelah luar akan lebih banyak mendapatkan O2. Kemudian ada faktor hormon. Hormon jadi faktor diferensiasi ketika embrio sudah mempengaruhi tahap organogenesis. Hormon ini dihasilkan oleh tubuh embrio sendiri pada tubuh induk yang mengalirkannya ke tubuh lewat plasenta. Untuk hormon, nah di sini ada dua macam, yaitu yang pertama ada hormon steroid. Cara kerja hormon steroid ini yaitu pertama-tama hormon masuk ke dalam sel, lalu ke dalam inti sel, kemudian hormon akan merangsang ADN untuk melakukan transkripsi atau replikasi untuk persiapan bermitosis. Kemudian yang kedua ada hormon non-steroid. Hormon non-steroid ini cara kerjanya yaitu yang pertama merangsang zat reseptor pada plasmalema, kemudian menyampaikan rangsangan kepada ADN inti untuk aktif bertranskripsi. Nah, kemudian faktor yang kedua ada faktor intrinsik. Next. Nah, faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berada pada inti sel dan sitoplasma. Faktor intrinsik dalam inti berupa kromatin, sedangkan faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolit dan elektrolit, serta komposisi suatu organel. Next. Protoplasma merupakan bahan sel anak yang sebagian besar terdiri dari protein dan lemak. Lemak yang membangun membran bersama protein, sedangkan protein sendiri membina sebagian besar organel dan bahan produksi. Karena itu, dalam pertumbuhan dan diferensiasi, sintesa protein memegang peranan utama. Contoh diferensiasi. Nah, kemudian di sini ada contoh diferensiasi yang disebabkan oleh faktor intrinsik, yaitu diferensiasi sel embrio menjadi sel pigmen.
Sel pigmen di sini adalah sel pigmen melanosit. Sel pigmen ini mengandung melanin dibentuk dari bahan mentah asam amino, yaitu penilalanin. Asam amino dalam ribosom transkripsi dan translasi ditentukan oleh kromatin dalam inti kadar penilalanin. Dalam sitoplasma tentu ikut menentukan diferensiasi sel induk ini menjadi melanosit tadi. Kemudian contoh yang kedua ada diferensiasi sel embrio menjadi sel otot. Dalam diferensiasi ini mengalami perjalanan panjang dan mengalami beberapa faktor, yaitu dengan menempuh sintesa protein pola, mikrofilamen, aktrin, dan juga meosin. Protein untuk terbentuknya filamen ini tentu butuh kehadiran enzim. Dan enzim yang terbentuk lewat sintesa protein, sel otot banyak mengandung mitokondria yang terdiri dari lemak dan protein. Diferensiasi sel embrio menjadi sel epidermis menempuh tahapan sintesa protein karena serat keratin yang membina sel itu adalah protein. Kemudian contoh yang ketiga ada diferensiasi sel embrio menjadi sel kelenjar yang akan menghasilkan lendir, enzim, hormon, dan juga antibodi. Nah, semua itu melewati proses sintesa protein. Beberapa bahan sel yang telah berdiferensiasi itu telah mengandung bahan gabungan protein dengan lemak dan juga karbohidrat. Nah, kemudian yang telah mengandung lemak dan karbohidrat itu diproses dalam mitokondria dan juga badan Golgi. Apabila komposisi dan keisomeran memiliki jumlah yang berbeda, maka proteinnya pun akan berbeda. Nah, perlu diingat ya teman-teman, di sini karena macam protein dan protoplasma yang terbentuk dalam diferensiasi dapat beribu-ribu macam, maka enzim yang dibutuhkan untuk pembentukannya pun berlipat ganda atau lebih banyak dari itu. Kemudian next slide. Nah, kemudian ada faktor intrinsik diferensiasi dari proses transkripsi dan juga translasi. Yang pertama yaitu dalam tingkat transkripsi, diferensiasi terjadi oleh perbedaan pada jenis daerah kromatin yang melakukan transkripsi. Ketika dalam interfase, kromatin inti berada pada dua fase, yaitu heterokromatin dan juga eukromatin. Jika dalam fase eupilanin, DNA longgar atau lepas, dan melakukan transkripsi, meski semua sel dalam tubuh embrio mengandung bahan genetis dan susunan yang sama, tapi dapat terjadi diferensiasi pada daerah kromatin atau pada daerah mana yang sedang bertranskripsi. Kemudian yang kedua, untuk transkripsi perlu kehadiran enzim RNA polimerase, nukleosida, fosfat, dan juga ATP yang berupa elektrolit seperti Na+, Ca+2, dan juga Mg+2. Nah, kemudian pada transkripsi dapat terjadi proses diferensiasi karena adanya perbedaan dalam enzim proteinase yang melepaskan protein histon dan non-histon dari belitan DNA. Agar pilihan DNA longgar dan kedua molekul sepasang renggang, perlulah lebih dulu proses histon dan non-histon yang dililit serta tempatnya membenam terurai. Lalu daerah kromatin mana yang menjadi longgar dapat berdiferensiasi menurut perbedaan pada penguraian histon dan histon tadi. Jika perbedaan suplai bahan yang masuk inti kromatin enzim-enzim beda, pola daerah kromatin yang terjadi IO dan melakukan transkripsi. Kemudian next. Nah, kemudian jika beda urutan kodogenetik pada DNA, berbeda pula kodon pada mRNA. Nah, dapat pada translasi akan berbeda pula asam amino yang diuntaikan untuk jadi peptida. Kemudian ada perbedaan pada kodogen ini umumnya terjadi karena mutasi. Mutasi adalah perubahan pada susunan nukleotida DNA dan ini umumnya terjadi karena gangguan
pada susunan lingkungan sel intra maupun intraseluler. Kemudian ada yang keenam, jika suatu ketika gen A itu rusak atau bermutasi dan mutan itu berakhir sangat buruk dan dapat mematikan sel. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan yang sudah saudari semua sampaikan. Baik, kiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.